Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ya, semakin banyak teman, semakin semangat, ya, semakin sehat. Tentunya buat Anda semakin sukses. Ya. Kalau saya sudah menjelang maghrib, jadi memberikan semangat pada Anda, sukses untuk Anda, sehat untuk Anda, ya. Kita masuk di pertemuan ketiga dari 16 pertemuan. Dan saya tambahkan lagi bentuk emergency air kompresor. Ini sebagai penyemangat ya. Emergency air kompresor ini pada saat kapal dok belum ada listrik, ini air kompresor secara manual harus bisa menjalankan kompresor. Ini ya. Dan tentu dalam keadaan darurat pun setelah dia jalan mengisi untuk start generator ya. Di generator tidak. Tapi generator sendiri ada emergency generator. Tapi emergency generator ini karena tidak ada sumber listrik, dia harus di-start oleh air kompresor, emergency air compressor. Inilah bentuk beberapa emergency di atas kapal. Ya, saya perkirakan ya lebih dari 20 kalau yang sampai detail-detailnya semua. Baik, kita lanjutkan secara cepat. Masuk pertemuan ketiga. Semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di laut, kapal, di darat, kantor, diklat, dosen, dan pasis yang sangat kami banggakan. Tentunya masih ada tambahan teman-teman pelaut yang di laut itu yang dimaksud ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Jepang, Hong Kong, ya, di Arab Aramco ya di Ras Nura, Kuwait, Dubai, dan di Eropa Barat ya. Tentu semuanya kami sapa sebagai teman-teman yang telah menegakkan SOLAS STCW amandemen 2010 sudah lengkap dan tentu familiarisasi tentang Undang-Undang Nomor 17 yaitu tentang pelayaran. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, sukses untuk Anda. Ya. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer waktu di kapal. Untuk setelah di darat menjadi Marine Specialist, juga Marine Surveyor, dan tetap saya tekuni sebagai dosen ilmu pelayaran di beberapa diklat dari tahun 2001 sampai sekarang. Yang terakhir saya tetap menulis buku ajar maritim atau buku ajar pelayaran. Walaupun kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi tren seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan semua ya hampir semua diklat menggunakan daring ya, pelajaran online, ada berbagai macam metode pelajaran online, ada yang di e-learning, ada e-training, ada Zoom, ada yang WA dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya sebagai dosen, untuk buku ini tetap diperhitungkan, dipergunakan supaya masuk diklat maupun keluar diklat ya masuk dan lulus itu memiliki 1-2 buku sebagai otodidak belajar sendiri. Dan tanpa buku ini catatan harian merupakan buku tulis ya banyak tidak terkoordinir, ya, ada yang hilang, ada yang di kilo, ada yang sebagainya. Jadi paling enggak ada buku resmi. Setiap buku resmi ini mempunyai kepustakaan ya paling sedikit itu 5 dengan yang terbaru atau bahkan 10 sampai 15. Ini pengalaman kami membuat buku, tidak semata pengalaman pengetahuan saya, tapi juga dari berbagai buku yang terdaftar, yang ada ISBN-nya. Mari kita lihat ada buku perawatan dan perbaikan
permesinan tadi sebelumnya tadi saya kasih lihat buat Bapak-bapak buku itu adalah buku ini ya. Buku yang dengan logo apa BP3IP yang sampai tahun 2019 masih pakai, 2020 mulai COVID tidak dibagikan. Oleh karena itu yang ingin cerdas, ingin pintar ya sebaik-baiknya punya buku di rumah. Ya tidak semuanya tertampung dalam catatan harian maupun di kepala kita. Tentu saja ini kita mengenai top overhaul itu ya paling tidak ada 20 item komponen yang harus dihafal ya, dipelajari, diperiksa, dibersihkan, dianalisa dan diteliti. Ya, mulai dari kepala silinder, roller arm, inlet exhaust valve dengan komponennya sendiri. Ya untuk inlet exhaust valve ini juga spring-springnya juga harus kita pelajari. Karena tidak ada komponen yang tidak penting. Nah, melalui channel YouTube ini, kami ingatkan kepada semua teman-teman yang masih aktif di kapal, ya, coba diingat-ingat ada berapa langkah, beberapa item yang sifatnya emergency. Ya, emergency stop ini untuk kapal kecil memang bisa langsung dari anjungan, kapal besar juga, tapi untuk emergency main engine stop ini bisa langsung ditangani oleh para mualim dan nakoda. Tank carry itu memang secara khusus ya dilatih setiap 3 bulan sekali. Ini sekarang air kompresor ya, udara yang dihasilkan oleh kompresor tekanan tinggi. Ini jadi sudah saya singgung, walaupun kecil tetap penting. Berikutnya yang keempat nanti kita diesel engine generator ya, mesin dan seterusnya mesin diesel fire pump ini agak serius Kak. Saya akan bahas dengan pengalaman tersendiri ya, diesel lifeboat ya, lifeboat maupun main overboard, oil diesel monitor dan lain-lainnya. Baik, nanti selintas-lintas tidak khusus hanya untuk mengingatkan Anda bahwa ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Dan beberapa komponen pesawat ya, mesin induk maupun generator yang diberlakukan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, permintaan orang kapal baru tetapi yang disuplai rekondisi. Kita harus punya ilmu ya, ilmu profesional dan ilmu manajemen. Karena semua spare part ini adalah pertanggungjawaban jawab oleh pemilik kapal. Ya, mohon maaf saya dengan pengusaha kapal maupun pemilik kapal harus memastikan bahwa nozzle injektor, inlet valve, plunger, piston, ring, silinder ini barang yang betul-betul genuine. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tanggung jawabnya kelas. Jadi pemilik kapal bisa mengundang sebulan sekali kelas untuk meriksa barang-barang yang asli ini dibawa ke kapal, terutama item kelas ya. Karena kelas bertanggung jawab, kalau pemilik kapal bertanggung jawab seumur aset kapal itu, kalau pemilik kapal, kalau biro klasifikasi juga sama ya, dia bertanggung jawab malah langsung ke maintenance-nya sampai 5 kali spesial survei minimal 25 tahun dengan kondisi tidak boleh kurang dari 70%. Nah, di situ ada keputusan kapal akan diperpanjang umurnya atau tidak. Ya. Nah, untuk orang kapal, bukan membela orang kapal ya. Orang kapal ini kasihan ya. Waktu naik kapal tidak tahu kondisi kapal, dan di kapal pun dibatasi 6 bulan. Tentu ada ketentuan di STCW 95. Dan kalau diperpanjang pun 1 tahun. Jadi orientasinya bagaimana kapal tidak harus keluar operasi, itu sudah bagus ya. Tapi tanggung jawab penuh adalah pemilik kapal dan biro klasifikasi. Tentang keselamatan adalah staf bandar juga ikut bertanggung jawab. Nah, ini tentang diklat di mana penulis ya, saya sendiri sudah tertulis di dalamnya ya, AMKPD, A80, serta B. Jadi mulai dari bawah dan semua adalah sudah membentuk kami dan tentunya sudah ratusan ribu orang yang sudah terbit dari alumni ini semua.
Oke, kita lanjutkan aja karena ini tiap bab mesti kami bahas. Bapak ya, Ibu juga ya, dan teman-teman, semua inilah bentuk mesin induk Sulzer 20.000 horsepower yang selintas. Boleh diingat di ujung sana ada turbocharged tipe 600 ya, tipe VTR 600. Kita sampaikan bahwa kepada teman-teman di kapal, pengusaha kapal, biro klasifikasi, bahwa mesin induk itu mempunyai jam kerja atau running hours itu lebih rendah dibanding generator. Kalau generator aja bisa bertahan sampai 25 tahun masih kondisi baik, ya jam kerjanya itu kalau 2 generator, perkiraan saya itu 3 kali lipatnya dari mesin induk. Berarti mesin induk harus baik. Ya, kalau kapal yang memiliki 3 generator ya ini mesin induk paling baru berjalan 25 persen atau seperempatnya. Jadi baik pemilik kapal maupun biro klasifikasi tentunya berkepentingan untuk kapal itu masih bisa dioperasikan lagi SS yang ke-6 dan ke-7 atau ke-8 sampai 40 tahun kalau di-maintain dengan bagus. Dan itu sudah kami lakukan di satu kapal ya. Barang besar gini ya, tentunya baru 10 tahun, 15 tahun belum balik modal. Saya perhitungkan kalau kapal operasi lancar di atas 15 tahun baru balik modal. Ini lantai kedua ini ya. Dan seterusnya. Ini lantai ketiga, satu mesin ini. Ya, di bawah itu saya tunjuk adalah sistem pendinginan piston cooling ya. Bisa dilihat di kapal buatan tahun 75 masih bagus ya. Bagus sekali kalau boleh dibilang masih kondisi 80%. Tinggal yang lain-lain bisa dilihat. Ya, ini saya masih getol di kampung halamannya itu kamar mesin. Baik, motor diesel lihat kembali dalam pelajaran motor penggerak utama yaitu buku kedua ya. Itu tetap tidak cukup banyak pengalaman. Walaupun pengalaman 10 tahun tapi tidak diinjeksi dengan pengetahuan ya. Ini yang terjadi ada 2 sisi engineer yang dari akademi butuh pengalaman yang banyak. Teorinya sudah sangat mampu sampai tingkat analisa dan perhitungan. Buat teman-teman yang dari bawah sudah pengalaman banyak ya segudang, tapi teorinya harus berimbang. Saya lanjutkan aja. Perawatan mesin bagian atas yang terkenal disebut top overhaul ya. Kemudian jam kerjanya juga kita harus tahu, nanti disebutkan ya. Besaran ini pengaruhnya dari besaran tenaga mesin. Juga RPM mesin. Ini pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan kapan dilakukan top overhaul ya. Karena kemudian tergantung juga mereknya ya. Sulzer, BNB, MAN, Mark, Caterpillar, Detroit, MTU, Cummins, Fiat. Ini jumlahnya banyak sekali. Daihatsu, Niigata, Mitsubishi, Hanshin, PC, Mitsui, Crossley, Yanmar, Rolls-Royce, Dodge, dan lain-lainnya. Jadi keluaran tahunnya juga mempengaruhi ya kapan diadakan top overhaul. Kemudian mesin 2 tak dan 4 tak juga berbeda. Mari kita lihat ini untuk mesin Sulzer ya yang cukup besar dengan crossset ya. Ini bisa dipelajari di buku MPU diesel penggerak utama kapal. Ya di bab yang kedua. Nah, kita masuk di buku ketiga, yaitu yang terkait dari sisi ilmu pengetahuan pelajaran itu bisa dilihat dari buku yang kedua. Tetapi di dalam bedah buku yang ketiga ini saya mengajak teman-teman untuk melihat bagian-bagian yang akan mengakibatkan emergency atau komponen-komponen yang diganti bukan baru tapi rekondisi ya. Nah, kadang rekondisinya terlalu parah, jadi saya mengimbau juga teman-teman
kontraktor, supplier yang memasukkan ya atau mengatakan barang baru adalah barang bekas, tolonglah berhenti ya, supaya kapal-kapal ini mencegah terjadinya kecelakaan, tabrakan, kandas, tenggelam, terbakar. Ini juga gara-gara salah satu komponen itu tidak benar. Ya, atau dengan kata lain, ya teman-teman yang mengirim barang bekas dan disebut barang baru itu juga salah satu pencipta kecelakaan di atas kapal. Baik itu komponen yang menyangkut emergency, misalnya alat pemadam piringan ya dipalsukan, tidak diperiksa tapi kembalikan lagi ya. Kemudian ada life raft dan semua alat keselamatan. Nah, ini saya buka saja karena memang terjadi di atas kapal. Inilah ada sampai 20 komponen-komponen ini, banyak yang terjadi hal yang nggak benar. Masuk pompa bahan bakar ini bisa merusak crankshaft. Tentu teman-teman yang di darat tidak pernah berpikir kalau punya red barrel itu bisa merusak crankshaft. Dan itu terjadi di kapal kami yang 2000 horsepower itu hancur, sehingga untuk mengadakan tugboat yang 4.000 nggak gampang. Ya 2-3 bulan terjadi kondisi yang tidak benar ya. Ini ada beberapa pengaman atau ukur, ini tanggung jawab teman-teman kita yang di atas kapal. Pengukuran komponen ya untuk khususnya mahasiswa ya masinis semua mulailah meningkatkan semua komponen diukur, diteliti dengan baik, spring tebalnya tingginya sudah kurang 10% ya harus diganti. Ikuti manual instruction book, tidak ada yang susah. Ya, karena pabrik juga tidak membiarkan Anda sendirian dikait dengan manual instruction book. Ya. Sistem pengukuran material itu juga ada di clearance wear limit. Jadi batasan-batasan yang sudah oversize dan undersize, tentu ini yang bisa mengakibatkan emergency juga. Ya, kalau misalnya liner sudah oversize lebih dari clearance-nya 4/1000 kali diameter piston, contohnya ini ya, ini bisa mengakibatkan walaupun diganti piston yang baru, karena dia sudah oversize, jadi tidak banyak pengaruhnya. Penggunaan material semua diatur di dalam International Safety Management Code. Ya. Kemudian diturunkan plan maintenance system, di mana tidak boleh ada suku cadang yang nil. Paling tidak kalau nil sudah dimintakan. Tapi sebenarnya sebelum terjadi nil, minimum ada satu yang genuine ditinggal ya sebelum habis total. Karena satu genuine itu untuk untuk comparison, kalau ada spare part yang naik, walaupun dikatakan baru, kita punya yang betul genuine dari pertama awal kapal masuk ya, kapal belayar. Ini juga harus teman-teman dari biro klasifikasi memberi arahan yang tentang suku cadang untuk dipertahankan sampai 25 tahun. Karena kenyataan ada yang umur 25 tahun masih diperpanjang sampai 40 tahun, bahkan 50 tahun. Ya. Kapal atau motor penggerak utama keadaan darurat emergency. Ke dapur. Oke, keadaan emergency tidak dikendali oleh semua pihak, baik pihak kapal, pihak pemilik kapal, dan biro klasifikasi maupun dari sah bandar dan jajarannya. Mari kita lihat, ini ada 3 unit mesin diesel generator. Kenapa sampai 3 ya? Tentu ini sangat penting kalau sampai 3 ya. Kalau hanya 1 berarti kalau rusak tidak mengganggu. Tapi kalau 2 itu juga penting. Kalau ini 3 unit generator, ya dianggapnya tidak mengendai kapal breakout. Kapal emergency diesel generator nggak bekerja. Ya. Ini 3 pun masih ada emergency diesel generator. Ini. Ya saya tahu ya kapal yang 30.000 ton ke atas masih dilengkapi dengan emergency diesel generator. Ya buat teman-teman
walaupun ada 3 unit emergency diesel generator juga dites. Ya, dalam regulasinya itu setiap minggu harus dites atau setiap Sabtu ya, habis tes emergency diesel generator, tes juga emergency diesel fire pump dan semua emergency yang kita tulis di dalam ya. Itu ada suara duduk saya itu ya, semangat ya. Kenapa harus semangat? Dan memang sangat semangat karena bapak ibunya adalah ahli nautika tingkat 3 ya, bapaknya ada lagi ambil 2. Ini menyemangati teman-teman yang mendengar YouTube channelnya Pak Yusak ini bisa perkenalan sedikit. Jadi bapaknya ahli nautika tingkat 3, ibunya juga, bapaknya di kapal, ibunya ada di kantor ya. Mari kita lihat ini, kita harus merawat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena membuat mesin sebegitu besarnya, kita di Indonesia tidak ada. Ya, ini buatan Eropa ya, Sulzer dengan turbocharge yang sangat besar, ada double turbocharge, dan ini ada 7 silinder. 7 silinder berarti termasuk semua bagian-bagiannya. Dan kalau teman-teman bisa melihat ini kalau motor 4 tak itu 1 silinder orang nggak bisa masuk. Ya, di ruang engkolnya juga gitu. Tapi di ruangan engkol ini 1 silinder bisa muat 20 orang. Ya, nanti ada saatnya yang mengambil deflection, 20 orang bisa masuk dalam perutnya 1 silinder mesin ini. Baik, kita lanjutkan. Ini silinder head, beratnya sekitar 2,5 ton. Ya, harganya bisa sampai 45 miliar karena ini barang utama ya. Mesin Indo itu harganya kira-kira 50% dari harga kapal. Contohnya kalau Anda lihat di darat, ya mobil-mobil apapun, yang mobil mewah mau mobil biasa, itu mesinnya itu harganya kurang lebih 50% dari harga mobil ya, di luar komponen yang lainnya. Sama juga dengan kapal, di luar generator dan lainnya, mesin Indo itu harganya kurang lebih 50% harga unit kapal. Oleh karena itu harus dijaga baik-baik oleh semua pihak, tidak cukup orang kapal atau KKM saja ya, tapi KKM dengan jajarannya berklasifikasi dan pemilik kapal. Contoh kepala silinder tadi ya, yang bisa Anda lihat fungsi-fungsinya, dan fungsi ini tidak saya bahas karena sudah dibahas di buku kedua ya. Tindakan perawatannya inilah yang penting ya, semua dirawat, minimum punya 1 yang siap pakai. Jadi termasuk aksesorinya, komponen-komponen yang nempel atau mounting valve-nya juga harus kondisi baik karena dia menjaga tekanan pembakaran yang cukup luas ya. Nah, piston sih memang tebal. Kalau silinder head itu bisa terjadi keretakan. Ya, ini kalau buat teman-teman yang ada waktunya nanti di kapal, coba ya, kita lihat sistem pendingin itu tidak harus sama. Kalau mesin ini sering kami alami adalah pendingin dipertahankan 80 derajat Celcius. Tapi kalau untuk kapal buatan Jepang udah terlalu tinggi ya. Jadi dia pertahankan 70 derajat Celcius. Ini kapal berlabuh, kapal sandar, kapal berlayar ya antara 80 sampai 85. Supaya panasnya tidak banyak yang hilang. Ya, seluruh permukaan ini bisa menjadi crack. Kalau dalam keadaan dingin langsung coba mesin ya. Dan itu sudah terjadi kapal kami yang 11.000 horsepower ya, 30.000 ton, 30 BT, ada beberapa bangkai emergency, bangkai cylinder head maksudnya. Ini masih bicara turbocharge ya. Jadi ini salah satu pesawat yang sangat penting juga ya, untuk meningkatkan kembali tenaga mesin yang
30% hilang dibawa oleh exhaust gas. Tapi exhaust gas tersebut dipakai untuk menggerakkan turbocharge, sehingga turbocharge menggerakkan blower dan menghasilkan tekanan dan volume udara yang sangat besar, di mana udara ini adalah dengan bahan bakar yang sama, kalau udaranya melebihi dari perbandingan, ya 1 kilogram udara itu dibutuhkan antara 14 sampai 16 kilogram udara. Ditambah lagi itu kebakaran biasa atau terbakar biasa. Kalau faktor udaranya tinggi, ya dia akan meningkat. Jadi hasil bakarnya meningkat. Misalnya faktor udaranya 2 kali. Itu dari kemampuan turbocharge ini. Maka perlu teman-teman sadari setiap kilogram bahan bakar butuh 14 sampai 16. Kalau faktor udaranya meningkat, turbocharge-nya bagus, air cooler kondensernya, air intake cooler ya atau air supply cooler, yaitu pendingin untuk udara ini bagus, maka dengan bahan bakar yang sama tenaga mesin akan meningkat, RPM meningkat, kecepatan meningkat. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman kita ya. Ya, foto udara bertekanan. Ini diperiksa oleh kelas juga ya. Jadi dilibatkan biro klasifikasi karena semua tabung yang bertekanan mulai lebih dari 1 kilo di darat juga harus diperiksa oleh badan pemeriksa keselamatan kerja kalau salah. Tapi kalau di kapal oleh biro klasifikasi. Memang dulu sebelum tahun 80-an masih badannya di darat memeriksa di kapal. Tapi kalau saya tahun 80 sudah nggak ada. Ini tekanan kerjanya 30 ya. Juga harus memenuhi syarat. 1 botol angin itu harus mampu untuk 6 kali onset. Ya. Nah, 2 botol angin jadi 12 kali onset. Jadi tidak ada olah gerak di dermaga, waduh nggak bisa onset, tekanannya turun. Ya, jadi tekanan kerja ini 30 bar. Ya, kurang dari 20 bar, ya nggak bisa onset atau terganggu. Dan kompresornya tadi itu harus mampu dalam waktu 10 menit untuk mengisi 1 botol angin dengan penuh tekanan. Ya. Jadi tidak ada pesawat bantu yang nggak penting, bahkan bisa berakibatkan emergency. Misalnya ketika maju kapal sudah nyelonong, ya kemudian minta mundur nggak bisa mundur, nah ini bisa berakibat fatal. Nanti kapal menabrak dermaga, kapal menabrak dengan kapal sebelahnya dan seterusnya. Ya ini lain mesin lagi. Kalau tadi sulser dengan pembilasan melintang atau melingkar, ya. Nah, ini BMW yang pembilasan memanjang itu atau disebut ya yang terkenal pembilasan memanjang itu halo, iya, tunggu loh, iya suaranya masuk sini nih, maaf nih, tutup. Mbak Yati tolong dibawa ke atas, suaranya kenceng banget. Ya maaf ini ya, sekali teman-teman siapa yang jauh di atas kapal mungkin kangen anak tutu lah, ini anggap aja positive thinking karena baru umur 3 tahun 1 bulan belum ya. Nah, sekali lagi tadi anak orang laut ya, tutu saya bapak mamanya adalah pelaut, tetapi ibunya ada di posisi di darat ya, di kantor mengurus kru juga ya, crewing. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah kemajuan generasi mesin diesel, di mana dulu klep-klep buang yang di atas itu dipakai rocker arm. Yang pertama yang menemukan ini adalah BMW atau disebut Burmeister and Wine ya. Saya pernah di kapal-kapal yang BMW dengan rocker arm. Nah, rocker armnya itu bukan main-main ya. Kalau mesin 4 tak mungkin 10 biji bisa kita angkat.
rocker arm untuk mesin induk BNW ini beratnya bisa mencapai 70 ton, 70 kilo. Jadi satu orang nggak bisa ngangkat ya 71 kilo mungkin. Itu rocker armnya mesin induk BNW ya. Kalau di Pertamina tipe 1000 itu banyak menggunakan seperti ini. Ya. Tapi mulai tahun 76 ke atas, ya, 80-an sudah menggunakan hidrolik. Nah, ini keistimewaan hidrolik yang akhirnya BNW dilamar oleh MAN, oleh MAG, oleh Mitsui, ya, oleh Mitsubishi, oleh ya Sulsar juga ya. Model ini yang populer sampai sekarang, bahkan kapal yang terbesar di dunia adalah bentuknya seperti ini, 108.000 horsepower. Baik, kita teruskan lagi ya, tipenya seperti ini. Teman-teman, mesin yang terbesar di dunia modelnya seperti ini. Kalau ini juga terbesar pada tahun 80-an, 48.000 horsepower. Mari kita teruskan, rocker arm zaman dulu masih pakai model angguk, tapi sekarang udah hidrolik ya. Ini keterangan Burmese Wine 176 mulai berubah. Perkembangan sekarang, tulisan di bawah ini adalah mesin diesel dengan hidrolik rocker arm itu mencapai 108.688 horsepower. Coba Anda perhatikan pemakaian bahan bakarnya itu satu hari 350 ton atau satu tongkang itu ya. Itu tongkang yang kecil. Bayangkan kalau berlayar misalnya 10 hari ya, atau 5 hari pulang pergi sudah membutuhkan bahan bakar mencapai 4.000 ton ya. Ini tidak ada barang murah di atas kapal, mulai dari bahan bakar dan semua komponen. Oleh karena itu penting ya, kalau Anda saya katakan mohon maaf ingin mempelajari ini semua ya harus sudah tanpa ada buku yang parameter-parameter yang ditulis ya tidak bisa ya, hanya keadaan nyaman aja penting jalan. Tapi jalannya bagaimana? Operasi yang bagaimana? Tindakan perawatan, saya sudah singgung di atas ya. Perawatan pertama, perawatan overhaul, rusaknya rocker arm ini bisa membuat kondisi emergency. Ya rocker arm satu silinder aja nggak bekerja, ya paling tidak mesin berhenti atau digantung tidak bekerja satu. Tapi kalau sampai digantung atau satu nggak bekerja itu hanya diperbolehkan sampai di slow ya, di slow ahead. Sangat pelan sekali, udah pelan sekali. Itu pernah juga kami alami gandaan darurat satu silinder retak, kemudian bocor air pendingin, kita blok semua keluar masuknya dan tetap jalan untuk darurat atau emergency. Jadi Balikpapan sampai ke Surabaya, kemudian kita kerjakan overhaul oleh orang kapal sendiri tanpa dibantu dari pihak darat maupun kontraktor. Jadi kemampuan kita orang kapal juga tidak dianggap enteng ya. Anda pun juga harus mempersiapkan diri dengan ketergantungan dengan kontraktor. Kalau kita bisa kerjakan, kenapa tidak ya? Selain edukasi untuk anak buah kapal, juga membuat solid ya kepercayaan diri, teamwork dari engine departemen. Nah, ini kami sering lakukan. Nah, kalau terpaksa harus pihak ketiga kontraktor, ya kita ajak semua teman-teman yang di kapal ya. Lanjut. Lagi kita melaksanakan perawatan. Nah, ini sudah pasti mengganggu operasi kapal ya. Apalagi kalau kapal ada muatannya, kita berusaha untuk kapal jangan sampai keluar operasi. Terjadinya kerusakan pada turbocas ini pasti mengakibatkan kondisi emergency karena turbocas ya bisa terjadi ini air pendingin untuk bodi turbocas itu harus diperiksa. Ruang pendinginnya kecil, kalau terjadi banyak endapan-endapan di dalamnya itu mengakibatkan kebutuhan air pendingin
kurang. Jadi rumah tubuhnya setak dan sudah dan seterusnya ya. Tindakan emergensi akan diambil. Baik ya, saya sering ambil sampel injektor ini ya, nozzle-nya ini sering dipalsukan, barang baru tetap bukan barang baru ya, memang genuine asli. Tetapi tolong teman-teman engineer ya, perhatikan ini nozzle kalau terima baru ini langsung dites bagus. Tetapi sebelum dites ini atomizer bagian bawah ini ditutup pakai sabun atau lilin atau apa yang bisa nutup. Kemudian nozzle ini sebelum dilepas, ya, kemudian dijatuhkan. Kalau dia langsung meluncur, itu 90% barang bekas. Ya, kalau baru dia tidak meluncur karena clearance antara needle ini atau jarum injektor dengan rumahnya itu ya sepengetahuan saya sama dengan pasangan plural apa iya dan barel ya itu 1/1000 diameter ini needle-nya ini. Jadi kalau dia sudah bekas, sudah ribuan kali bahkan jutaan dipakai, gesekan itu tidak bisa dibohongi dan tidak bisa direkondisi. Kalau untuk apa? Untuk lapping machine di ujungnya jarum ini bisa ya. Dan begitu dites bagus, tapi nggak tahan lama, paling seminggu 2 minggu. Setelah itu Anda akan mendapat kesulitan, tidak membuat berita acara, tidak tahu kondisi hanya teriak-teriak, waduh itu barangnya tidak genuine, tidak sebaiknya sebelum dipakai diperiksa needle-nya ini ya supaya ada berita acara bahwa barang ini tidak baru ya, memang genuine tapi tidak baru, hanya di kondisi pada bagian bawah. Ini risikonya bisa mengakibatkan emergency. Di buku kedua bisa dibaca ya, bagaimana pengetahuan injektor. Untuk teman-teman masinis yang kelas 3 ke bawah mungkin hanya tahu injektor pengabut. Padahal ini ada springnya, ya springnya juga dipalsukan baik sekali. Ya. Tingginya kira-kira 6 cm, tinggal 4 cm, ya itu juga membuat lelah material. Saya tahu kalau teman-teman masinis jarang mengganti springnya injektor, sehingga timing injection pada ngaco ya, tidak tepat waktu. Nah, ini cukup panjang, Anda bisa buka di buku kedua motor diesel. Ini masih disinggung lagi, turbugas, ya, peranannya sangat penting, tentu bisa berkaitan dengan darurat. Jadi sebagai masinis, kepala kerja dan masinis kepala kamar mesin, udah waktunya untuk meneliti ya, supaya keadaan kapal, mengurangi kecelakaan kapal, mengurangi kondisi emergensi, ya, mempertahankan operasi kapal dengan baik, menyiapkan semua peralatan yang terkait dengan mesin induk. Sekarang Anda mesti berpikir nih ya, harus diapain kalau sudah kondisi demikian. Ya saran saya semua chief engineer harus berkoordinasi melalui Katen, Nakoda, juga berkoordinasi kepada pemilik kapal. Tidak semua pemilik kapal itu mengerti permesinan ya. Kalau ada 1-2 orang teknik juga tidak jamin dia kualifikasinya. Jadi ajak pihak pemilik kapal dan ajak juga biro klasifikasi apapun ya, internasional maupun nasional. Ini saya sampaikan kepada teman-teman, tentu tidak ada yang kepingin satupun kapal mengalami kerusakan di tengah laut. Ya, kemarin saya sampaikan kalau ke Arab sana 2 minggu, baru 5 hari mogok bisa aja sampai ke Kutub Selatan. Itulah yang saya sampaikan, menyemangati teman-teman semua. Syukur kalau ada emergensi makanan, emergensi minyak, emergensi air, wah udah banyak sekali yang harus disampaikan ya. Oke, modul ketiga ini atau buku ketiga, modul ketiga ya saya singkat
saya pelajari, saya minta maaf karena memang ini terbatasan waktu. Nah, kalau terlalu lama, mudah-mudahan biarpun lama adalah untuk kepentingan Anda, terutama yang ada di kapal, dan di kantor, dan di biro klasifikasi. Nah, bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 3 ini, kita akan lanjutkan modul keempat, dan seterusnya ya. Klikkan tombol subscribe untuk mengetahui animo atau teman-teman yang mendukung, tekan tanda like dan share. Minggu depan kita akan bedah buku ajar modul keempat dengan suasana yang lain. Terima kasih, salam sehat, semangat, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menjadi viewer, menjadi subscriber, menjadi liker, dan ketemu berikutnya lagi ya.